Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus BKM Masjid, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, begitu juga kepada adik-adik yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita, Allah bukakan pintu hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin hadirnya kita di tempat ini karena adanya rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mudah-mudahan ya, ketika di hati kita tumbuh rasa cinta, Allah mudahkan pula bagi kita untuk mengamalkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat ya. Biasanya kalau hujan-hujan ini enaknya ngapain ini? Tidur. Ya, tidur. Saya pikir dari rumah entah nggak jadi karena hujannya lebat ya kan. Nah, jadi saya suruh istri coba hubungi dulu. Alhamdulillah rupanya saya tengok, alhamdulillah semangat, ya pun saya pun jadi semangat. Ya, jadi seperti ini ya enaknya tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tetap membukakan pintu hati kita sehingga dalam kondisi apapun kita bisa hadir bermajelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang menggerakkan kita. Tapi apapun ceritanya, yang namanya syaitan tidak akan tinggal diam. Ya, karena dia sudah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan goda mereka dari depan, tak berhasil dari depan, dari belakang, tak berhasil dari belakang, dari kanan, tak berhasil dari kanan, dari kiri, sampai engkau dapati tidak ada seorang pun dari mereka yang bersyukur kepadamu ya Allah. Itu sumpahnya iblis. Maka meski kondisi seperti ini akan terasa godaan setan. Baru lagi Ustaz mulai alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ataupun sudah mulai mengantuk. Ya, duduk pun mungkin sudah ada yang gelisah. Ya, tapi nanti ketika Ustaz bilang demikianlah, tiba-tiba hilang ngantuknya. Ya, mungkin ada yang bilang wajar loh Ustaz, namanya wak capek tadi siang begini kokorojo banting tulang peras keringat, wajar kan? Ngantuk. Oke, kita ganti malam nih keyboard. Ada yang ngantuk? Tak ada pula ya ngantuk. Tak pernah pula awak tengok orang ngantuk.
iya kan, sambil tak pernah pulang. Tapi kalau udah namanya majelis ilmu, wirid, ya si khutbah Jumat, kalau bapak-bapak, ya kan, belum lagi khotib naik, awak pun sudah tertidur. Khotib sudah selesai, baru awak dibangunkan kawan awak. Bangun. Apa yang terjadi? Sepulang Jumat timbullah fitnah. Memang masjid sosak itu. Kenapa kau bilang sosak? Tak ada khutbahnya. Padahal dia tertidur. Ini kejadian ini di Binjai, kawan saya cerita. Ya. Nah, dia sebelum khotib naik udah tidur, khotib selesai baru bangun tidur. Apa khutbah ini? Padahal dia yang tertidur. Ya, syukur dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, walaupun tidurnya dulu, selama tuburnya tetap berada di tempat, tidak batal wudu. Ya. Tapi kalau dia tidurnya duduk, tiba-tiba bangun bergeser sedikit, batal wudu, wajib dia berwudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain. Tertidur saja, hilang ingatan sudah batal wudu. Mungkin ini alasan kenapa banyak orang Jumat tidur, karena kan mazhab Syafi'i, ya kan. Jadi nggak malam wudu lagi. Damai melakukan Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini temanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tauladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Ya. Dari tema ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah Rasulullah sebagai tauladan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Artinya apa? Apa saja yang mau kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap semuanya. Mau contoh dari sisi apa? Mau dari sisi kepemimpinan. Rasulullah adalah seorang pemimpin. Mungkin ada di antara kita pedagang. Mau mencontoh Rasul dari sisi pedagang bisa? Bisa. Rasulullah seorang pedagang. Mau contoh dari sisi mana? Ya, guru. Rasulullah juga seorang guru. Ya. Dari sisi apa? Kepala rumah tangga. Rasulullah adalah kepala rumah tangga yang adil dengan keluarganya. Jadi betul-betul di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dunia ini gelap. Gelap bukan berarti tidak ada lampu, tapi gelap dalam artian penuh dengan kesesatan, kejahiliahan, kebodohan. Jangan kita pikir Bapak Ibu orang jahiliyah itu bodoh dari sisi ilmu dunia. Tidak, mereka ilmu dunianya mantap. Ya, Mekah itu tanah Andus tapi bisa menjadi pusat ekonomi. Inilah yang membuat Abraha iri. Ya, di negara dia, ya, masa tanah Arab yang begitu bisa pusat perekonomian jalan. Akhirnya disuruhlah kirim selidiki apa faktornya di sana ekonomi kok jalan kali perekonomian. Ya, ternyata ada Ka'bah. Inilah mulai dibuatnya lah ya Ka'bah yang menandingi, tapi satu pun nggak ada yang datang karena dia tidak tahu bahwasanya itu ada nilai spiritualnya, ada nilai ibadah dari Nabi Ibrahim. Dia meletakkannya. Makanya timbullah kedengkian dari Abraham. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kirim pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah dengan bala tentaranya. Kalau dulu orang kalau udah punya pasukan gajah, itu tentara yang kuat, tak bisa dikalahkan. Ya. Timbullah niat dia ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
Ashabul fil, pasukan bergajah. Mereka ingin menimbulkan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan burung ababil. Dengan burung ababil dilempar dengan batu-batu dari api neraka sehingga mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Nah, peristiwa itulah yang akhirnya di tahun yang sama lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan Amul Fil. Nabi lahir pada tahun gajah karena ada peristiwa pada saat itu pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Jamaah muliakan Allah, tatkala baginda Rasulullah lahir, senanglah seluruh alam semesta. Timbullah harapan akan munculnya cahaya kebenaran. Timbullah harapan akan munculnya bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Timbullah bagaimana caranya agar akhlak manusia yang tadinya bejat menjadi baik. Bayangkan sebelum lahir Rasul, wanita itu maaf Pak, wanita tidak ada nilai. Kan baca sejarah kan? Bagaimana malunya orang-orang Arab jahiliyah kalau lahir anak wanita. Kalau laki-laki bangga orang tuh karena penerus keturunan. Tapi kalau wanita malu, sehingga banyak yang menanam, mengukur anak-anak wanitanya, ibu-ibu. Bahkan kalau anak wanitanya besar, haid itu difungsikan, karena dianggap najis. Kalau suaminya meninggal jadi warisan, boleh abangnya, boleh adiknya, boleh. Itulah jahiliyahnya orang jahiliyah pada saat itu. Pernikahan tinggal pasang bendera saja di muka rumah. Sampo yang lewat, patuh ada bendera di situ. Bakti sampo yang onak silahkan masuk. Lewat pegawai masuk. Lewat pada pedagang masuk. Terserahlah siapa masuk. Nanti kalau sudah melahirkan, yang masuk ini tadi dikumpulkan, wajib datang. Itu peraturannya. Maka ditengoklah mana yang mirip anaknya pemukul siapa. Kalau pemukul laut cocok, maka dikasih sama laut. Kalau sama pedagang, dikasih sama pedagang. Begitulah hancurnya moral orang-orang jahiliyah. Kalau masalah ilmu pengetahuan jangan tanya, mereka ahli bintang, mereka ahli sastra. Makanya turun Al-Quran untuk menandingi sastra Arab, syair, syair Arab. Apalagi dari segi bangunan, mereka jago mengukir-ukir patung, mengukir gunung jadi rumah. Tapi bejatnya mereka dari sisi apa? Akidah, keyakinan bertuhan. Maka jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu ketika mereka mau makan sesuatu, ini masa jahiliyah, kalau mau makan sesuatu tinggal potong saja. Misal ada onta kepingin makan kakinya, tinggal kerat aja kakinya, dibuat petak itu atau cemana lah suka hati dia. Itulah yang dibakar, dimakan. Udah, nanti ontanya dibiarkan hidup begitu saja. Sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara yang terbaik memperlakukan Allah. Mereka tidak mengerti bagaimana memperlakukan manusia dengan cara yang baik. Mereka tidak mengerti bagaimana memperlakukan binatang dengan baik. Maka wajar gak kira-kira lahirnya Rasulullah membuat seluruh alam semesta gembira? Wajar, sampai hewan-hewan pun ikut gembira dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika Nabi lahir, apa kata ibunda Aminah? Aku melihat keluar sinar dari kemaluanku sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam. Syam itu Irak, Suriah, Palestina, itu dulu disebut dengan negeri Syam. Cahaya Rasulullah sampai ke sana. Disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, api majusi tahu, orang yang menyembah api, agama yang menyembah api, itu apinya ribuan tahun hidup. Lahir Rasul padam apinya.
balkon istana Kisra, istana Persia itu balkonnya itu runtuh. Ya, apalagi ini hadis ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dalam kitab Sirah Nabawiyah, nanti silakan dilihat. 14 gereja amplas. Ya. Itu di saat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, tanah Arab yang tandus jadi subur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Tatkala baginda Rasul lahir, apa yang terjadi? Maka ibunda Aminah mengabarkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, ya, lahir cucu dari Abdullah, yang mana ayahanda Nabi Abdullah telah meninggal dunia tatkala Nabi berada dalam kandungan. Jadi lahir dalam keadaan yatim piatu. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, langsunglah Abdul Muthalib menggendong cucunya yang tercinta, dibawalah ke Ka'bah. Betapa gembiranya beliau, langsung seketika dapat nama yang nama itu belum ada pada nama orang Arab, diberilah namanya Muhammad. Makanya dalam Al-Quran kita dapati nama Nabi siapa? Ahmad. Ya, dalam kitab Injil orang-orang ahli kitab mereka mendapati namanya Ahmad. Tapi qadarullah, Allah takdirkan nama yang terbaik saat itu adalah Muhammad. Ya, nama yang terbaik, betul-betul terpuji Muhammad. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, kebiasaan orang Arab kalau lahir anak Arab Mekah itu kan perkotaan. Mereka biasa khawatir kalau anak-anaknya nanti kena lemah, karena kehidupan kota itu beda dengan kehidupan kampung. Kalau kampung kan kuat-kuat, teduh-teduh, pemberani, dan mereka meyakini air susu itu mempengaruhi mental anak. Maka dari Bani Sa'ad bin Bakar ya, mencari anak-anak untuk disusukan. Jadi ini suku pedalaman yang mereka terkenal bagus-bagus, ya, akhlaknya baik-baik. Jadi banyaklah orang yang akhirnya ingin menyusukan anak kepada suku tersebut. Biar apa? Biar kuat. Ya. Maka Halimah Sa'diyah pada saat itu, ya, dia tidak mendapati anak susu, tidak mendapati anak yang mau disusukan. Ditambah lagi air susunya kering, ditambah lagi dia menyusukan anaknya. Jadi selama perjalanan susah betul dia hadapi. Ontanya pun kering, air susunya akhirnya nggak ada didapati. Ya, kasihan kepada Nabi Muhammad, wahai suamiku, aku nggak mau pulang tanpa membawa seorang bayi. Maka pada akhirnya suaminya setuju, ambillah bayi itu, mudah-mudahan membawa berkah dalam kehidupan kita. Sebelum disusukan oleh Halimah Sa'diyah, Rasulullah disusukan oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Orang yang sangat benci kepada Rasul. Seketika diangkat jadi nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, dia orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Saking gembiranya karena Nabi lahir hari Senin. Ya, hari Senin 12 Rabiul Awal, ada yang bilang 9 Rabiul Awal, beda-beda tanggalnya. Karena gembiranya Abu Lahab lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia buat jamuan di rumahnya makan. Diundangnya orang-orang miskin untuk dikasih makan. Karena gembira lahirnya Rasul. Saking gembiranya dia merdekakan budaknya dari Suwaibah sehingga menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Suatu hari Abbas sama Nabi bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Lalu ditanya, wahai Abu Lahab, di mana keadaanmu? Ini udah meninggal ya. Di mana keadaanmu? Sungguh aku mendapatkan siksaan yang luar biasa. Tapi ada satu hari yang aku diringankan siksanya. Ada satu hari yang aku diringankan siksanya. Hari apa itu? Hari Senin. Kenapa? Karena pada saat itu aku gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kegembiraan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin diringankan
siksa. Bisa nggak kita bayangkan? Gimana lagi kalau yang kita bukan Abu Lahab? Ya, gembira kita dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gembira nggak pakai lahirnya Rasul? Gembira. Kalau kita nggak gembira, nggak mungkin kita bisa sholat, nggak bisa kita ke masjid. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Fathul Kiram azanallahu wa iyyakum. Singkat cerita, dibawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimatus Sa'diyah. Tatkala dibawa, apa yang terjadi? Air susunya yang kering jadi bersusu. Ontanya dari yang air susunya habis jadi ada susunya. Halimatus Sa'diyah menceritakan, hari itu aku penuh keberkahan. Pulang ke kampung, kambing-kambingnya, ternak-ternaknya, ya, bagus-bagus semuanya dibandingkan ternak-ternak yang lain. Disitulah mereka menyadari yang kita bawa ini bukan anak yang biasa. Ini anak yang penuh dengan membawa berkah. Ya, memang oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di usia 4 tahun terjadilah suatu peristiwa yang dikenal dengan pembelahan dada. Ya, pembelahan dada. Di mana saat itu banyak anak-anak yang menyaksikan Muhammad telah dibunuh. Akhirnya terdengarlah oleh ibu susunya Halimah, dicarilah, didapatilah Nabi Muhammad, wajahnya pucat. Ya, lalu ditanya, Nabi cerita ada seseorang yang datang, disebutkan dalam hadis malaikat Jibril. Ya, 2 orang malaikat. Mereka membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu dari hatiku, lalu direndam diletakkan di baskom emas, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian mereka masukkan sambil berkata, ini bagian setan yang sudah dihilangkan. Bisa dipahami ya? Makanya semenjak itu tidaklah ada yang membisikkan kepada Rasul kecuali yang baik. Ya, bisa nggak kita rasakan ada bagian setan dalam diri kita? Ada, karena setiap manusia lahir ada korinnya dari bangsa jin, dan itu terasa. Apalagi kalau sudah mau bangun subuh, terdengar azan, hayya 'alas shalah. Awak duduk, ada nggak terasa bisikan itu? Masih lama lagi. Tapi ada bisikan pula, sholat nanti kesiangan kau. Jadi bertaruh. Yang membisikkan yang baik itu dari golongan malaikat, yang membisikkan yang tidak baik dari golongan jin. Ya, maka setiap bayi yang lahir ada korin. Ya, maka itu terasa dalam bisikan kita. Usah jauh-jauh awak baca Quran sama baca HP, mana yang kuat mata awak? Coba awak mau baca Quran, targetnya sejus sekali duduk itu. Ya, usah sejus selembar sehari rasa awak ya. Alif lam. Baru lagi mau alif lam. Akhirnya awak lawan juga alif lam min dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, bunyi HP. Ting. Kemana bisikan tadi? Buka dulu. Habis dibuka, lamuan di HP daripada di Quran. Nah, akhirnya Qurannya dan itulah terjadi. Ya, makanya memuliakan Allah Azza. Usia jauh-jauh lah habis sholat awak zikir, bisa lupa subhanallah subhanallah. Udah apa tadi? Ibu pulang tuh apa tadi? Ya kan? Awak lawan lagi, subhanallah hilang lagi. Begitulah perjuangan hidup kita. Makanya Allah mengingatkan kita, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kuingatkan kepada kalian wahai manusia, jangan kalian menjadi budak-budaknya syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Tapi luar biasanya tipu daya setan itu kata Allah lemah ketika kita mau menautkan hati kita kepada Allah. Di mana letak lemahnya setan? Dengar azan saja dia lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Setan lari sambil terkentut, karena takutnya mendengar suara azan. Setan lari. Ya.
Kalau manusia lari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, main. Berarti mana lebih jago? Awak apa setan? Setan belakang raja lari dia awak. Lama lagi, ya kan? Alah. Makanya Allah katakan tipu daya setan itu lemah. Kapan tipu daya setan itu lemah? Ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya, suri tauladan yang baik. Jadi jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ada yang membisikkannya kecuali yang baik, yang baik-baik. Takutlah ibunda Hanimah, akhirnya dipulangkanlah kepada ibunda Aminah. Ya, lalu diasuhlah oleh ibunda Aminah di usia 6 tahun. Rasulullah diajak ziarah ke makam ayah Nabi di Yathrib. Ya, sepulang mau ke Mekah dari Madinah, di Abwa meninggallah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berapa usia Nabi saat itu? 6 tahun sudah yatim. Diasuhlah sama kakeknya Abdul Muthalib, diasuhlah dengan penuh kasih sayang. Di usia 8 tahun kakek Nabi meninggal dunia. Di usia berapa meninggal? 8 tahun. Lalu diasuhlah oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sama ayahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib sama ayah Nabi abang adik kandung. Gitu ya. Nah, ini singkat ya. Ali bin Abi Thalib berarti sepupu Nabi kan? Sepupu Nabi. Tapi ketika balik dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan siapa istri sahabat Ali? Siapa? Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali sama ayah Nabi abang adik kan? Kandung kan? Nah, Abu Thalib ya, Abu Thalib ya sama Abdullah abang adik kandung. Tapi anak Nabi sepupu dinikahkan kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Mungkin dalam adat ya tidak cocok ya kan dalam adat. Tapi dalam Islam yang namanya sepupu, kalau seandainya walaupun jarang terjadi jodoh, maka itu sah di dalam Islam. Makanya sepupu itu bukan mahram. Ya, nanti dengarkan ceramah ada itu di YouTube, ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz siapa itu yang menjelaskan, karena banyak orang yang salah paham menganggap kalau udah sepupu mahram. Padahal sepupu itu bukan mahram. Rasulullah menikahkan anaknya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, itu secara hukum nikah. Nah, secara hukum persusuan, anak yang sudah disusukan maka dia mahram dengan ibu susunya. Saya paham ibu ya. Jadi misal saya nggak punya anak, lalu kami ngangkat anak. Anak tadi disusukan sama istri saya. Syaratnya umur bayi 2 tahun ke bawah. 1. Yang kedua, disusukan secara normal 5 kali susuan. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka anak tadi jadi mahram sama saya. Tapi dari sisi mahram boleh bersentuhan, ya. Dan saya pun tidak boleh ngawini dia, ya. Tapi saya nggak bisa jadi wali nikah. Wali tetap ayah kandungnya, nasab, ya, dari jalur nasab. Ini hukum, ya. Nah, ada yang tidak saya susukan, maka anak ini besar tidak mahram sama saya. Saya pahami ya, tidak mahram sama saya. Makanya kalau kita menyusukan anak, ya, kemudian ada anak kita juga yang kita susukan, terpenuhi 2 syarat tadi, maka mereka abang adik sepersusuan. Nggak boleh nikah ini kalau udah besar ini, ya, tidak boleh nikah ini. Nah, ini secara hukum fikihnya saudara sepersusuan, ya, saudara sepersusuan. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, yang bayinya 2 tahun ke bawah. Karena ada juga kadang yang nilai-nilainya nanya, apa hukumnya kalau laki-laki nyusu? Ya, kalau laki-lakinya 2 tahun ke bawah nggak apa-apa. Ya. Nah,
yang aneh-aneh. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW di usia 12 tahun diajak berdagang oleh Abu Thalib ke negeri Syam. Di sana jumpalah dengan rahib Bahiro, yang bernama Jurjis. Lalu dipanggillah Rasulullah dengan Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, aku melihat ini anak bukan main-main. Dari mana engkau tahu? Karena aku melihat dari jalan kalian tadi, batu-batu tunduk, awan-awan menaungi, pohon-pohon tunduk, dan aku mendapati dia ini akan jadi seorang pemimpin alam semesta. Artinya menjadi seorang nabi. Dan aku mendapati ada tanda kenabian di bahu di antara dua bahu. Bawalah anak ini pulang, nanti kalau ketahuan sama orang Yahudi yang lain, aku khawatir anak ini dibunuh. Karena orang Yahudi dengki, karena Nabi Muhammad tidak lahir dari keturunan mereka. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail sama Ishak. Bani Israel itu lahir dari keturunan dari Nabi Ishak. Mereka berharap Nabi terakhir dari Nabi Ishak juga. Ternyata yang lahir dari Nabi Ismail. Maka muncullah kedengkian di hati mereka sampai hari ini terhadap umat Islam. Padahal mereka kenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Jamaah yang melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun menjadi saudagarnya Ibunda Khadijah. Kemudian beliau juga menikah dengan Ibunda Khadijah. Itulah sekilas tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada tema berikutnya, kita bersolawat dulu bisa? Oke, sama-sama kita bersolawat. Kata Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang sholawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arsyal Rafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arsyal Rafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Terakhir sama sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada tema tauladan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan, contoh. Maka tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, mulai dari kita masuk kamar mandi sampai dimandikan, semuanya sudah ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
diawali dari berhubungan suami istri pun sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ata, barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian dia membaca Bismillahi Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut namamu jauhkanlah dari kami syaitan, jannibnas syaitan wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah dari apa yang nanti engkau rezekikan kepada kami, jauhkan pula dari syaitan. Apa kata Nabi? Seandainya Allah takdirkan malam itu lahir anak, jadi lam tadurruhu ummu sibyan, maka anak itu tidak akan bisa diganggu oleh ummu sibyan. Siapa itu ummu sibyan? Jin yang khusus mengganggu anak-anak. Apa tujuannya? Apa tujuan yang mengganggu anak-anak? Apakah anak-anak itu kalau diganggu berdosa dia? Mana ada dosa anak-anak? Tapi targetnya adalah kedua ibu bapaknya, karena sakitkan cintanya kedua ibu bapak kepada anaknya, apapun akan dia lakukan untuk anak-anak. Ustaz, sudah kubawa ke dokter sana tak sehat, kubawa ke sini tak sehat, kubawa ke sono tak sehat, menangis saja anakku, panas saja badannya. Terpaksa aku bawa ke uak-uak itu. Apa uak-uak? Asal boleh itu kan. Lalu aku kata waktu ini tak ada. Mendiang nenek ini. Ada kan? Mendiang nenek ini. Sehat pula habis itu Ustaz. Cuma tak sehat sudah sampai target. Atau targetnya supaya orang tuanya jatuh dalam kesyirikan. Ini kejadian sama kawan saya. Dia dibawa, waktu itu dia belum ngaji, dia cerita, ya, kata uang itu mendiang neneknya. Ternyata mama saya bilang neneknya masih tidur. Oh salah, tunggu ulangi lagi. Ini mendiang atornya juga masih tidur. Lalu pertanyaannya gimana dalam tinjauan Islam? Dalam tinjauan Islam, ya, jamaah melihat Allah Azza wa Jalla ketika anak lahir disunahkan diazabkan. Ya, ini riwayatnya hasan. Ada ulama yang mendhoifkan, tidak pakai hadis ini, tapi ada ulama yang menghasankannya. Termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempraktikkannya. Ya, termasuk Imam Ibnu Qayyim juga menganjurkannya. Ketika diazabkan supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan syaitan. Ya, terhindar dari gangguan syaitan. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Islam, orang yang sudah meninggal dunia berada di mana? Di alam barzakh. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah ketika orang-orang yang meninggal dunia meminta kepada Allah, ya Allah balikkan kami ke dunia. Coba lihat, balikkan kami ke dunia. Sudah meninggal ya. Kenapa dia minta pulangkan? Karena aku ingin beramal soleh. Jadi kenangan orang yang meninggal dunia, dia kepingin kembali lagi beramal soleh. Jadi tidak ada orang yang meninggal dunia, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dulu belum sempat kaya, belum sempat punya mobil, enggak itu yang dimintai. Tapi kenangan yang terindah dia dulu bisa sholat, bisa ngaji, bisa kumpul, dia bisa menutup aurat. Itu yang dia ingat. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Karena dulu sengaja aku tinggalkan. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan kau saja. Kalau bahasa kita apa? Itu kumpul kau saja itu. Pun kalau dipulangkan ke dunia balik lagi umat. Ya, balik lagi jauh dari Allah. Kadang terasa nih kita. Kalau pas sakitnya mau ingat siapa bu? Ibu sakit gigi, bapak masuk angin siapa yang bapak ingat? Istri gitu. Allah. Ya, ibu gitu. Gak ada ayam nenek, gak ada itu. Ya, masih Allah. Ya Allah. Kalau sihat aku sholat subuh, ya Allah. Ya kan? Udah sehat pas subuh
tak lagi sholat dia. Sama. Maka kata Allah itu hanya ucapan kau saja. Ya. Kalaupun kau dikembalikan kau lagi tidak. Berulang-ulang hingga dia nanti akan tersadarkan kembali. Jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya sudah ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika anak lahir, apa yang kita lakukan? Pada hari ke-7 apa? Lakukan akikah. Kenapa? Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi ya tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap anak itu lahir tergadai dengan akikahnya. Ya. Kapan baru lunas gadaian itu? Ketika disembelihkan kambing akikah. Kemudian dicukur rambutnya, barulah diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini maka tuntunan ketika bayi lahir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita sembelih kambing. Anil hulami syatani, untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Disembelih, lebih sunnahnya dimasak diberikan kepada tetangga. Boleh seperti penyaluran kurban, tapi bedanya kalau kurban mentah, kalau kekah masak. Boleh kita undang orang, boleh juga kita langsung antar ke rumah. Simpel sekali, tidak ada susah. Ya. Tapi Ustaz saya nggak punya duit membeli 2 ekor. Boleh seekor Ustaz? Boleh. Kalau memang mampu kita seekor. Karena Rasulullah disebutkan dalam hadis, "Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain kabashan." Nabi pernah menyembelihkan akikah untuk Hasan 1 ekor, untuk Husain 1 ekor. Siapa Hasan dan Husain? Cucu Nabi, laki-laki. Seharusnya berapa? 2, 4. Tapi Nabi sembelih dalam hadis tersebut 1 ekor, 1 ekor. Ya, 1 ekor, 1 ekor. Jadi boleh kita makan, boleh kita hadiahkan, boleh kita sedekahkan sebagaimana kurban. Bedanya lebih afdal dimasak. Ya, ini akikah sunnah. Tapi kalau akikahnya dinazarkan, maka nggak boleh ibu makannya. Sepahami ya. Nanti kalau lahir nanti anakku laki-laki, akikah aku lahir laki-laki, maka yang tadi hukumnya sunnah jadi wajib. Kalau akikah wajib nggak boleh kita makan. Ya, karena semuanya sudah kita peruntukkan kepada Allah, maka sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, simpel sekali. Anak ibu sudah kekah, tak sanggup aku Ustaz, kita ada duit Ustaz. Ulang tahun, itu kan lain Ustaz. Ulang tahun kan lain. Nah, kalau kekah tak sanggup aku Ustaz, biaya. Sekarang udah enak. Ya, ada sekarang jasa kekah. Orang tuh motong kan, orang tuh nyalur kan, tinggal kasih duit aja. Ya,
baik, satu. Yang kedua, beri dia nama yang baik. Ternyata di dalam Islam nama itu mengandung doa, tafaul, ada harapan mudah-mudahan kalau namanya baik, orangnya baik. Bisa pahami ya? Mungkin kita dulu belajar apalah arti sebuah nama. Itu orang sana. Kalau orang Islam, ya, nama itu pengaruh. Nama yang baik, harapannya akhlaknya baik. Tapi Ustaz, nanti namanya baik, takut pula apa PR-nya tak baik. Walaupun PR-nya tak baik, masih ada harapan doa. Masih ada harapan doa. Sama semalam kejadian pencuri ayam. Siapa yang mencuri ayam? Ya, si Ahmad misalnya. Atau si Soleh. Oh, si Soleh sayang yang namanya Elo. Kan masih ada harapan kan? Namanya Elo. PL-nya pula tak? Mama semalam pencurian ayam. Siapa namanya? Si Robert. Atau si Fir'aun misalnya. Apa kata orang? Cocok lah namanya juga. Ya. Akan mati ganti malam di rumah akan orang ulama. Jadi nama yang bagus akan pengaruh terhadap doa. Terhadap doa. Ya. Makanya ketika seseorang tidak memahami Islam, maka nanti aneh-aneh. Dulu sempat viral namanya siapa? Tuhan. Ya kan? Sempat masuk orang buku kasus pula. Jadi polisi pun bingung buat judulnya. Polisi menangkap Tuhan. Ya kan? Ada namanya siapa lagi? Syaiton, ya. Viral-viral itu nama-nama itu ada di KTP. Ya, Syaiton dan macam-macam. Ya, nama-nama orang. Ya, kalau di kawan saya di pesantren namanya Timbul. Ya, ada nanti namanya Tunggul. Ya kan? Macam-macam. Makanya kata Nabi SAW, ini dalilnya ya. Innakum kuntum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian selama ketika di dunia, maka perbaikilah nama kalian. Perbaikilah nama kalian. Makanya dulu Nabi pernah jumpa dengan seorang wanita namanya Asiyah. Ain Shad. Asiyah artinya wanita pemaksiat secara bahasa Arab. Langsung dirubah Nabi nama Mujamilah. Ya, boleh kita merubah nama ketika sudah dewasa, boleh. Mungkin di KTP susah merubahnya lagi, cari bidannya lagi, cari apanya lagi. Tapi boleh kita ganti ketika sudah dewasa, walaupun tidak sesuai dengan KTP. Ganti Nabi namanya Jamilah. Ya, ada namanya si Haruf, suka perang, diganti sama Nabi Falah, suka damai. Ya. Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, dia cerita kakeknya namanya Hazan. Hazan ini orang yang keras, kaku. Lalu jumpa sama Nabi, diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Farah. Kalau saya tidak salah, orang Farah ya orang yang gembira, ceria. Tapi apa kata si Hazan tadi, kakeknya Sa'id bin Musayyib, saya tidak mau mengganti pemberian nama kakek saya. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Semenjak itu aku melihat keluarga kaku, keras. Jadi karena nama mengandung doa. Ya. Pak Ahsinu asma'akum, perbaiki nama kalian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal asma'i illallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah Abdullah dan Abdul Rahman. Dulu ada yang nanya sama saya, Ustaz, kawan saya, ini anak saya lahir, apa jenis kelaminnya laki-laki, siapa yang cocok namanya Ustaz? Kasih saya Abdullah. Apa kata kawan saya? Ambil lahir Ustaz. Nama nama. Nah, iya kan? Nah, ya. Padahal itu nama yang baik. Ya, Abdullah, Abdurrahman. Di hadis yang lain, samu karena aku di asma'il anbiya, berikan nama anakku nama-nama nabi. Ya, nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Muhammad. Ya, sampai begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi nama yang baik. Kalau sekarang kan ngetren, ya nama-nama ngetren. Ya, kadang nama kondisi alam masing-masing lah. Ya kan? Ada lagi nama-nama yang menggabungkan nama alma, nama ayah. Ayahnya Joni, mamanya Asma, anaknya Joma. Ya kan?
bahasa Arab ada 1000 artinya. Ya. Nanti ayahnya Peri, mamanya Aisyah PA. Macam-macam. Ya. Ada lagi gabungan suku lagi, musim dalam suku. Satu Jawa, satu Batak, Jabat. Ya kan? Jawa Batak. Nanti ayahnya Tengku, mamanya Arab, Tengkura. Macam-macam dibuat penggabungan nama. Dan itulah yang terjadi. Maka Islam memandu itu teladan dari Rasul ngasih teladan contoh yang baik. Ya, nah bisakah kita dalam masalah nama saya berikan nama yang terbaik? Dulu di masa Umar bin Khattab ada kasus, ya, ada contoh kasus. Jadi bapak ini punya anaknya durhaka, ya, anaknya durhaka, ya, melawan. Lalu melaporkan sang bapak kepada Umar, marahlah Umar, panggil anaknya, dipanggil anaknya. Kenapa kau durhaka melawan sama ayah? Wahai Umar, sebelum aku jawab, aku mau tanya, ada nggak orang tua yang dia durhaka kepada anak? Ada. Apa ciri-cirinya wahai Umar? Pertama, ketika orang tuanya tidak mengajarkan dia Al-Quran. Wahai Umar, sampai sekarang aku tak tahu baca Quran. Yang kedua, ketika orang tuanya tidak memilihkan mama yang baik untuknya. Wahai Umar, mamaku Majusi, budak hitam baju Majusi. Apalagi wahai Umar, ketika orang tuanya tidak memberikan dia nama yang baik. Wahai Umar, namaku Ju'al. Ju'al itu kumbang, kalau ada kotoran keliling gitu. Itu lanjut Ju'al. Ya, maka Umar pun tak jadi marah sama anak tadi, tapi balik marah kepada orang tuanya. Wahai bapak, sebelum anakmu ajarlah anakmu seperti itu, ternyata begitulah engkau perlakukan kepada anak. Bisa pahami maksudnya? Ya, jadi berilah nama yang terbaik. Ya, berilah nama yang terbaik. Fatul kiram, azanillah wa iyyakum. Kemudian apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ketika usianya 7 tahun suruh salat. Wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau usianya sudah 10 tahun, tapi pukul di sini pukulan kasih sayang, gertak, bukan pukulan sampai dia biram-biram sampai ini, tidak. Ya, tapi pukulan yang membuat dia jerah, ya, sehingga dia ingat akan kewajibannya untuk menjalankan ibadah. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita, ya, sehingga tugas utamanya adalah ada pada pundak orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia jadi Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Auzubillah min dzalik. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, berikan pendidikan yang terbaik, ya, pendidikan yang terbaik. Siapa tanggung jawabnya? Ayah. Ya, siapa pelaksananya di rumah? Mama. Apalagi generasi sekarang, ya. Mudah-mudahan anak kita terhindarlah dari generasi yang tidak baik. Bedanya sama macam awak dulu, ya. Kalau awak dulu, masya Allah, ya. Luar biasa pendidikan orang tua kita dulu. Ya. Apa kata mama awak? Takut awak. Ya. Beli aja atau mama awak sudah takut. Tapi coba ibu zaman sekarang coba. Beli akan atau ibu coba. Kenapa nggak tahu nak kata ibu? Oh kan? Ya. Dulu kalau datang tamu ke rumah jangan coba-coba kan. Ini tidak datang tamu, jangan komen-main ya. Nampak oma habis kau. Awak sudah mengelotor awak. Kalau sekarang datang tamu di situ pula bertingkah dia. Oma duit, tahu dia. Kalau datang tamu ini cair ini. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Tontonan sudah jadi tuntunan. Apa yang ada sekarang di tontonan itu? Itulah sekarang jadi tuntunan. Bukan lagi Rasulullah SAW. Dulu kan nampak awak itu tontonan itu, ya, kan nampak awak. Ya. Pun kalau tak ada TV ke rumah tetangga pun ditutup jendelanya. Untuk intip awak. Sekarang sudah ada di
Subhanallah. Ketika tuntunan sudah jadi tontonan, disinilah yang akan terjadi krisis moral sedikit demi sedikit. Dari mana mereka tahu melawan? Dari tontonan. Ya. Qadar azallah wa iyyakum. Ini yang harus kita perhatikan. Maka berikanlah pendidikan yang terbaik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Adibuhum wa 'allimuhum. Didik mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Ya. Lalu gimana caranya hari ini? Hadirilah majelis-majelis ilmu. Kalau sudah di kampung kita ada majelis ilmu, bawa diri kita, bawa anak kita, bawa suami kita. Kenapa? Karena di majelis ilmu itulah mereka akan mendengar petuah-petuah yang baik. Dari situlah Allah akan turunkan rahmatnya. Kalau kita menjauhi majelis-majelis ilmu, apa yang terjadi? Kita akan berada dalam kebodohan. Inilah tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi. Inna min asyrati sa'ah ayyaqillal ilmu wa yadhharul jahlu. Tanda-tanda dekatnya kiamat, semakin sedikit orang menuntut ilmu, maka tersebarlah kebodohan. Wa yakshu zina. Kalau orang sudah malas menghadiri majelis ilmu, perzinahan pun raja. Wa yusrabal khamr pun sudah biasa diminum, karena tak ada lagi rasa takut. Itu tanda-tanda kiamat. Apalagi wa yaqillar rijal wa takthurun nisa. Laki-laki makin sedikit, perempuan semakin banyak. Hadis riwayat Bukhari. Terbukti tidak kira-kira ini? Terbukti. Ya. Maka Bapak Ibu mengatakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun qad haramallahu 'alaihimul jannah." Perhatikan ini, ada 3 golongan haram masuk surga. Pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Yang kedua, wal 'aquli walidayhi, anak durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, ad-dayus. Ya, bukan dayus. Sahabat bertanya, "Wa dayus ya Rasul?" Siapa itu dayus? Ar-rajulu yuqirru al-khubtha fi ahli. Kepala rumah tangga yang tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga. Ya, inilah yang menjadi ngerinya kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Pak, istri bapak enggak sholat, bantenya situ, yang penting aku sholat. Dia udah tua, dia udah akal, dia tak malah suruh sholat. Dia tak sholat, apa dosa? Bapak dosa? Oh, dosa. Iya, ngeri. Sebaliknya, Bu, suami ibu enggak sholat, bantenya situ. Berdosa ibu? Anak betul. Iya kan? Pak, suami istri bapak menggosip, udah mulut dia menggosip, apa dapat? Dosa, dia pun berdosa. Ya. Bu, suami ibu berjudi, terserah dia duit dia, berdosa ibu. Ya. Jadi makanya kata Nabi SAW, andai diperbolehkan seseorang sujud kepada manusia, suruh istri-istri sujud kepada suami. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena saking beratnya menjadi seorang suami. Selain dia mempertanggungjawabkan dirinya, dia juga harus mempertanggungjawabkan keluarga. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu finnar." Ketika aku meninjau ke dalam neraka, kulihat kebanyakan penghuninya. Kenapa begitu? Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna Allah, apakah mereka ingkar kepada Allah?" Tidak, sama Allah bagus. Ya, rajin ngaji, rajin sholat, rajin tapi mereka kufur dengan kebaikan suami. Andai suaminya melakukan 100 kebaikan, silap melakukan 1 kesalahan yang mereka ingat, 1 kesalahan tadi. Bang, nanti pulang jangan lupa bawa jus pokat yang orang mirobus, lupa bapak tuh. Ya, Assalamualaikum, mana mirobus amat jadi lupa pula. Memanglah bapak sayang sama awak begitu. Padahal tiap hari pulang bawa ini nasi goreng, mie goreng, lupa bawa mie. Ya,
Yang diingat mana? Yang satu itu yang diingat sampai besok ke bawah-bawah itu. Ya. Tapi luar biasanya yang paling mudah masuk surga siapa? Ya. Disebutkan dalam hadis ayyuma imra'atin, wanita mana saja idza shalat khamsaha, dia bisa jaga salat 5 waktu. Bisa ibu jaga salat 5 waktu? Alhamdulillah. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Bisa ibu puasa di bulan Ramadan? Bisa, jangan ibu tinggalkan. Nabi enggak nyuruh ibu salat sunnah, salat tahajud, salat wajib itu saja ibu jaga. Puasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, dia bisa jaga kehormatannya. Bisa ibu jaga kehormatan ibu? Bisa. Yang keempat, wa aqaat zaujaha, patuh sama suami. Empat ini bisa dikerjakan kilalaha, nanti di akhirat dikatakan silahkan masuk surga min ayyi abwabin, dari pintu mana saja kau suka. Coba itu enaknya. Ya. Sholat 5 waktu bisa, oh bisa Ustaz, wajib itu Ustaz, wah tak sholat awal baca ya Ustaz, bagus. Puasa bulan Ramadan, oh wajib itu Ustaz, wah sunnah, mantap. Menjaga kehormatan, pantang kali Ustaz, keturunan kami itu kehormatan itu harus dijaga. Patuh sama suami, oh ya Ustaz itu yang banyak Ustaz. Kalau tahu Ustaz laki aku yang tahu itu, oh iya, entahlah Ustaz. Lalu ditanya, ada suami itu macam Fir'aun? Aduh, iya kan? Fir'aun tuh istrinya masuk surga, bahkan dibangunkan rumah di dalam surga, dibangunkan rumah dalam surga, padahal mati siapa yang bunuh? Suaminya. Udah disalib, dilontak lagi baju di kepalanya, tetap ada peri kemanusiaan lagi. Ya. Tapi dia tetap berdoa, Rabbi najini, ya Allah selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun. Itu aja, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Ya, matilah kau Fir'aun, celaka lah kau mampus lah kau membunuh, dilangkah motor lah kau jalan ke Fir'aun, kau ibarat. Iya kan? Selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Allah bangunkan rumahnya di dalam surga. Fatul kiram, azanallah fa'iyah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbiruka ma yakrizul mar'u, maukah kalian aku beritahukan perbendaharaan harta yang terbaik di dunia ini? Bagi suami-suami, harta yang terbaik di dunia ini al-mar'atus shalihah, istri yang saleh. Dan ingat ibu-ibu, ini karena sayang saya sama ibu-ibu, tidak ada balasan bagi istri solehah kecuali soleh. Sabar saja ibu, sebentar lagi di dunia ini. Aku tak tahu aku merawat, tapi besok nyawa ini. Ya. Prestasi terbaik seorang istri ketika dia mendapatkan ridho suami. Ya. Tahu saya malah kita ikut yang di HP itu, kadang ada yang laki yang dibolongkannya ke bawah, ada yang di topunya kepalanya, wah. Ya. Nah, sabar saja kita. Ya, yang penting selama nafkah masih dikasih kan, masih dikasih. Ya, ini karena sayang saya kepada ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku beritahukan harta yang terbaik bagi seorang laki-laki? Apa itu? Al-mar'atus shalihah, istri yang saleh. Apa ciri-cirinya? Idza nazara ilaiha sarratuhu, kalau suaminya memandangnya senang hati suaminya. Ya. Makanya apa kata Nabi, kalau aku punya masalah di luar, pulang ke rumah jumpa ibunda Khadijah, hilang separuh masalahku. Kalau bapak pulang ada masalah di luar, pulanglah ke rumah. Yang mau istri, biar hilang masalah. Hilang aja bertambah. Hilang separuh masalahku. Ya. Sampai nanti keringat Nabi dilapin, sampai Nabi menggigil waktu itu karena nampak malaikat Jibril bentuk asli. Zambimu langsung diselimuti oleh Bunda Khadijah, dikasih semangat. Engkau orang baik, tak akan mungkin ada yang akan mencelakakan. Engkau rajin menyambung silaturahim, engkau rajin begini-begitu. Hilang separuh masalah. Idza nazara ilaiha sarra, jika suaminya memandangnya senang hati suami. Dan itulah yang tahu bagaimana cara membuat suami senang pandangan. Ya, Pak
memang hendaknya ibu itu biar seorang pandangan bapak, kasihlah duit. Ya. Nah, jangan pula uang boas saja dikasih dia beli boda. Ya, ini beli baju yang kuyak ganti lah dia, ini beli baju yang bagus saja. Ini kalau yang kuyak itu juga lah pakai. Ya. Sehingga memang melihat Allah Azza wa Jalla, ya, di luar kita boleh ke Arab-Araban, di rumah ke barat. Jangan di luar ke barat-baratan, di luar jangan kembali. Ya, kecuali di rumah kita ada anak awak udah bosan malu awak. Tapi kalau di rumah awak berdua misalkan, ya tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena salah satu penyakit laki-laki yang susah dijaga apa? Pandangan. Ya, makanya kenapa laki-laki menangis air matanya disabun, ibu-ibu menangis mulutnya tutup. Karena kita sadar, naluri kita sadar yang paling banyak dosa itu di situ. Laki-laki yang paling banyak dosanya di matanya, perempuan di mulutnya. Ya, jadi ketika nangis bapak langsung dilap itu, jangan pelong dilap yang mata. Ada sudah udah itu kan mulut itu. Iya kan? Maka dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Idza nazara ilaiha sarratu, jika suaminya mandangnya senang hati suami. Ya. Wa idza amaraha ata'ahu, kalau suaminya menyuruhnya dia patuh. Selama perintah itu tidak disuruh maksiat. Dia jangan sholat kalau kamu nggak suka kau sholat nggak boleh patuh. Tapi kalau selama itu dalam perkara yang mau, ibu sabar jadi pahala. Wa idza mawa'anha hafizahu fi malihi wa nafsiha. Kalau suaminya nggak di rumah, dia bisa jaga harta suaminya, dia bisa jaga harga diri. Kalau ini ibu miliki, insya Allah tidak ada balasan lain kecuali surga. Kecuali surga. Karena ada contoh kasus dalam Al-Quran, istri yang suaminya soleh, istrinya salah. Bukan soleh, salah. Siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ya, suaminya Nabi Rasul, tapi istrinya malah mengkhianati suami. Akhirnya Allah jadikan dalam surah Tahrim contoh bagi wanita-wanita yang ingkar. Ya, Ibunda Asyah jadi contoh wanita yang soleh. Bapak Ibu melihat Allah Azza wa Jalla, ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian apa lagi? Sampai jam berapa nih Pak? Lanjut. Ya. Nah, kemudian dalam melihat Allah Azza wa Jalla, yang harus kita perhatikan, ternyata pendidikan Islam itu diawali dari mulai tatkala kita memilih menantu. Memilih menantu pun ada tauladannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila datang seorang laki-laki kepadamu, ya, dan engkau lihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka segera nikahkan. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, nanti akan timbul fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Yang datang ke awak itu ada yang agamanya bagus dan tidak cukup agama, akhlaknya juga bagus. Karena ada yang agamanya bagus, akhlaknya tidak bagus, sholat rajin, tapi kalau marah dia makan pari, ya kan? Berarti yang kau apa? Akhlak. Ya, ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kemudian kalau memilih istri, memilih perempuan, tungkahul mar'atu li arba, ciri-cirinya 4, ya kan? Tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha, karena cantiknya, wajar, fitrah. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya. Yang ketiga, maliha, hartanya. Yang keempat, diniha, agamanya. 4 ini yang mana jadi prioritas? Fazfar bidzatiddin, pilihlah agamanya. Talibat yada, engkau akan
beruntung. Engkau akan beruntung. Maka jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dalam memilih pasangan pun ada tauladannya dari Rasul. Masalah apalagi makan, ya. Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Lalu apa kata Nabi? Ya hulam kul biyamini, wahai anak muda, makan dengan tangan kananmu. Apa kata anak muda inilah? Astati, aku tidak bisa. Pernah sombong jadi, aku tak bisa menabuh tangan-tanganku. Apa kata Nabi? Kau tak akan bisa. Seketika tangan laki-laki ini lumpuh. Kenapa? Karena menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita menyelisih sunnah Rasul. Ya. Apa kata Nabi? Ya akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau salah seorang kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Karena setan makan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya. Minum tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Jadi yang makan itu syaitan. Ya. Jadi mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ibu makan risol tangan kanan, cabenya. Makan risol tangan kanan, masuk tangan kiri. Nah, ini udah mulai jadi perhatian kita. Ya, naik kereta minum es tobu tangan kiri. Saya kan gini. Berhentilah dulu minum, ya. Jangan sambil lawak sepeda motor sambil minum. Yang minumnya apa? Setan. Apa bisa Ustaz setan minum? Disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki makan tak baca bismillah. Ya. Apa kata Nabi? Ya, sambillah, sebutlah nama Allah. Lupa dia. Kalau engkau lupa, maka ingat di tengah-tengahnya bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dalam hadis yang lain bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ada lain bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, kita pakai misalnya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tatkala laki-laki ini tadi baca itu, apa kata Nabi? Setan sudah memuntahkan makanannya. Karena yang tadi makan dari sama setan. Ya, makan dari setan. Apa bisa Ustaz setan makan? Kenapa nggak bisa? Udah kepang bisa sampai makan. Hah? Makan kacau dia. Coba bismillah, bismillah makan kacau bisa? Putus susu itu. Ya, nggak mungkin. Makanya kata Nabi SAW, inna syaitan yajri majra ibni Adam, karena setan itu bisa mengalir di peredaran darah manusia. Disebutkan dalam hadis berjumpa setan gomuk sama setan kurus. Kau kok gomuk kali, cuman tak gomuk enak aku goda orang tu berhubungan tak baca doa ikut aku lumayan. Orang tu makan tak baca bismillah, makan tangan kiri ikut aku makan. Ya. Masuk ke rumah tak baca doa, kan ada doa baca rumah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna. Siapa yang baca doa waktu masuk rumahnya, tak jadi setan menginap malam itu di rumah. Tak baca doa, ikut aku masuk menginap malam itu. Kau kok kurus, cuman tak kurus, nak makan aku bismillah. Tak jadi aku makan tangan kanan tak bisa aku makan. Berhubungan baca doa, masuk rumah baca doa, sehingga beginilah kondisi baik. Jadi nama malaikat Allah Azza wa Jalla, makan minum pun ada sunnah. Ya. Kemudian kalau kita habis makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi? Siapa yang baca doa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Udah makan enak, konyang, diampunkan pula dosa yang lalu. Nah, inilah indahnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi, kaki kiri atau mana? Sudah dipraktekkan. Pulang dari sini, itulah hikmahnya kita belajar ini, praktekkan. Lupa awak masuk kaki kanan, teringat awak keluar lagi awak. Keluar lagi masukkan kaki kiri. Biar apa? Jadi kebiasaan. Nanti kalau udah biasa, refleks sendiri. Mungkin awal-awalnya kaku. Kalau ibu keluar kamar mandi kaki kanan. Kenapa masuk kaki kiri? Karena itu markasnya, tempat yang kotor. Kaki kiri itu mewakili itu. Kalau kaki kanan berarti muliakan itu. Tapi kalau masuk masjid, kanan. Keluar masjid,
tidur. Sampai seperti itu diajarkan Rasul. Apalagi yang sekecil pakai sendal. Apa kata Nabi? Idzan ta'ala ahadukum falyanta'il yamin. Siapa yang pakai sendal hendaklah diawali kaki kanan. Siapa yang melepaskannya awali dengan kaki kiri. Coba pakai baju, pakai celana, ya, pakai sendal, diajarkan oleh Rasul. Supaya apa? Supaya jangan ada bagian syaitan. Siapa yang buka bajunya baca bismillah, maka tertutuplah auratnya dari pandangan syaitan. Tapi kalau buka celana begitu saja nggak baca bismillah, ya tengok setan. Bisa nggak setan jatuh cinta kepada manusia? Bisa, karena mereka juga punya hawa nafsu. Ya, dan saya pernah dapati pasien ruqyah, ibu itu cerita, ya, dia bisa, ya, tak boleh kita sebutkan nama, ya, dia sendiri cerita, ya. Jadi ada sesuatu yang nampak dia selain suaminya, dan sekarang tumbuh rasa cinta. Maka fadlullah azza wa iyyakum. Sampai seperti itu pun diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Rumah itu mau seperti apa? Juga diajarkan Rasul. Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wa masalul baitil ladzi la yuzkarullahu fi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang selalu disebut nama Allah dengan rumah yang tidak selalu disebut nama Allah, maka seperti rumah orang hidup dengan yang mati. Rumah orang mati apa, Pak? Kuburan. Awak padahal masih hidup, tapi di rumah awak tak pernah hidup baca Quran, tak pernah hidup sholat, istri tak sholat, suami tak sholat, anak tak sholat, tak pernah ada zikir, maka rumah itu seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Makanya kenapa bapak-bapak dianjurkan sholat sunnah di rumah. Ya, Nabi pernah melihat sahabat sholat sunnah di masjid. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai manusia, sholat di rumah kalian. Sholat di rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baiti. Karena sholat yang paling utama itu tatkala seseorang sholat di rumah. Allah Bapak, tak bisa waktu di rumah Ustaz. Illa maktubah kata Nabi. Kecuali sholat wajib. Apalagi kita semangat. Ya kan? Sholat di rumah kalian kecuali sholat wajib kata Nabi. Ya, jadi qobliyah afdolnya di rumah, ba'diyah afdolnya di rumah. Tapi kalau khawatir kita sesudah sholat kita sampai di rumah tak bisa sholat sunnah, tahulah godaan di rumah ini kan? Aku sholat di rumah biar bosan pahalanya. Karena kalau sholat di rumah 27 banding 1 sholat sunnahnya. Kalau sholat berjamaah 27 banding 1. Dalam hadis yang lain 29 banding 1. Artinya kalau bapak sholat isya atau sholat zuhur di masjid sekali, untuk orang yang sholat di rumah menandingi yang 27 ini berapa kali dia harus kerjakan di rumah? 27 kali baru bisa menandingi orang yang sholat di masjid satu kali. Bocah tidak ya? Kan lumayan ya. Jadi kalau subuh di rumah, zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, kalau dapat awas hari 5. Subuh di masjid 27, zuhur di masjid 27 kali 5, 27 kali 5 orang 135. Coba. Beruntung ya itu. Fa'amman sahulah mawazin. Siapa yang kuat timbangannya, ya, bahwa fi 'isyatir radiyah. Beruntunglah dia kehidupan yang bahagia. Ya, 5 kali 365, hitung sendiri nanti. 135 kali 365. Ya. Jadi sama dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ibu-ibu afdolnya sholat di rumah. Tapi kalau ke masjid boleh, kata Nabi, la tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan larang istri-istrimu kalau mereka mau ke masjid, tapi jaga adab ke masjid. Jangan dari rumah ibu buka jilbab sampai rumah baru pakai peloko, ya kan? Kemudian jangan pakai minyak wangi yang menyengat, pakai di belakang makmum sampai tercium sampai ke imam. Ya. Satu, yang kedua khawatir timbul
Aku ditengok jadi masjid, akhirnya timbul fitnah. Ya, radiusnya bau lah, enggak juga harus bau, yang penting biasa saja. Ya, Abu Hurairah pernah lewat, dapat wanita pulang dari masjid wangi betul. Lalu Abu Hurairah nanya, apakah engkau tadi ke masjid pakai ini? Iya. Maka pulang kau mandi seperti mandi wajib dan ulangi sholat. Sampai begitulah sahabat Abu Hurairah karena beliau mendapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, walaupun sebagian ulama menghukuminya makruh, nggak sampai jatuh kepada batal sholat, tapi lebih baik kita hindari sebagai adat kita ke masjid. Jangan menangkan Allah Azza wa Jalla. Apa lagi yang bisa kita teladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak Nabi kepada istrinya, Masya Allah. Nabi pernah lapar kali. Kalau suami kan habis kerja lapar, bawaannya ke rumah mau apa? Makan. Sampai di rumah dibuka nggak ada makanan. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Hadis Bulughul Maram, ya. Tatkala dibuka, apa kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, hari ini aku tidak masak, mapas sekali lah puasa kemarin. Padahal tadi tidak puasa. Kata Nabi puasa bang hari demi menjaga perasaan sang istri. Bisa gitu Pak. Itu kan ini kan murid kan cuma ngikut. Kaulah ada Nabi kan. Saya yakin ibu suaminya begitu semua, insya Allah ya. Kalau udah lapar pulang ke rumah buka tak ada makanan, apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah. Kemudian Nabi puasa. Ya, Nabi puasa. Ibunda Aisyah semangat untuk masak. Ya, dapat pulang bantuan dari tetangga, ada yang kasih kurma, ada yang kasih kismis, makanan-makanan lain. Tatkala suami pulang, wahai suamiku, wahai Rasulullah, ayo kita makan. Aku sudah masak. Apa kata Nabi? Kebetulan aku lapar. Dibatalkannya puasanya demi untuk menjaga perasaan istri yang udah masak berkeringat. Ya. Ibu udah pulang masak, kalau mayu boleh masak, semua itu masak, daun ubi sampai berkeringat supaya senanglah suami makan, sampai keringat pun jatuh ke buah dari kau. Jangan lupa semangat. Ya. Tiba-tiba pulang, ayo bang makan, tak tahu aku pasu sendiri ini. Kemana perasaan ibu? Tak ada hargainya aku. Ya, besok buat kena kopi sianida. Ya. Jadi dibatalkan Nabi demi untuk menjaga perasaan istri. Apa kata Ibunda Aisyah? Rasulullah biasa menjahit bajunya sendiri, kadang membantu pekerjaan istri, dan itu biasa bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada istri. Itulah orang yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita punya prinsip, enak kali mandi buah ketiak istri ya Ustaz gitu. Itu bukan dalam Islam. Islam itu suamilah yang harusnya membantu pekerjaan istri. Baik jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla, banyak tauladan yang bisa kita contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Suami istri saling membantu dalam ibadah. Rahimallah, Allah merahmati istri-istri, suami-suami yang ketika bangun malam dia percikan air ke mata istrinya untuk diajak sholat malam. Rahimallah, Allah merahmati istri-istri yang ketika bangun malam memercikkan airnya ke mata suaminya untuk diajak sholat. Saling membantu dalam urusan ibadah. Kalau kena nanti dulu, malam percikan. Itu apa kata dia kan? Ya, bisa berlain nanti. Ya. Jadi kalau dalam azan Allah wa iyyakum. Sehingga rumah tadi akan menjadi apa? Menjadi cahaya, menjadi rumahnya orang yang hidup, bukan rumahnya orang yang mati. Kemudian apa lagi? Jangan sampai di rumah kita maaf ya, mungkin masih ada yang amalkan, segeralah tinggalkan. Jangan ada lagi di rumah kita ajimat. Kata Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan ajimat tamimah, bahasa Arabnya tamimah di rumahnya, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan.
Kita ingin menjaga rumah kita bukan dengan hajimat, tapi menghidupkan ibadah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Siapa yang selalu baca Al-Quran di rumahnya, apalagi surah Al-Baqarah, maka setan yang di rumah akan tinggi, yang di luar tak berani masuk. Kalau kita gantungkan hajimat, siapa yang melindungi rumah kita? Saya banyak dapati kasus-kasus seperti itu, yang suami istri kadang kesurupan, penyakitan, ternyata di rumahnya ada yang nyimpan ini, ada yang nanam ini, nanam itu, segala macam. Ya, akhirnya setelah dibakar, balik lagi normal kehidupan. Ya, jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi akidah, tauladan dan menjaga akidah. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali Allah. Dulu Bani Israel, dulu orang jahiliyah, setiap lewati lembah, setiap lewati pohon besar, setiap lewati gunung, mereka selalu meminta perlindungan kepada penghuni gunung, penghuni lembah, penghuni pohon dan lain sebagainya. Ya, kalau istilah kita sekarang tadi, tumpang lewat, tumpang kunci, tumpang ini. Maka turunlah surah Al-Jin. Innahu, sesungguhnya ada segolongan manusia, laki-laki manusia meminta perlindungan dengan golongan jin. Malah jin itu membuat mereka semakin terjerumus dalam dosa. Lalu apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita masuk ke hutan baca 3 kali. Kita pindah rumah, kata orang ini rumah ini berhantu lah, Pak, hati-hati Bapak. Banyak orang udah kejadian seminggu tak tahan tak apa. Masuk rumah baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Ia ciptakan. Jadi jangan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai akidah kita terganggu, ya. Tapi Dato tumpang lewat, jin itu bingung kenapa tanya yang kawin sama aku panggilnya aku, panggilnya aku, ya. Lewat kuburan klekson ini, nah jangan lagi, ya kan? Ya, oma kan bukan ayat itu kan? Kamu lihat tunjuk untungnya tangan kau nanti udah, ya kan? Nah, itu juga nama ini kuburan kita, ini kuburan nenek, ya. Keyakinan seperti ini jangan sampai lagi ada pada diri seorang muslim. Sampai jangan mati malam ini. Kami juga lewat suaranya begitu. Malah gaduh kita kalau suaranya mengokok bulan gaduh kita. Ya. Di dalam hadis disebutkan la tasubbudik, jangan kalian caci ayam jantan berkokok di tengah malam. Fa innahu yuqidhu lis-shalah, karena dia berkokok itu membangunkan orang. Ini hadis sahih ini. Ya, orang sholat. Kata awak berkokok ayam jantan, anak abang sambil melahirin di malam. Kerja ya. Tidak disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mendengar ayam berkokok di tengah malam, berdoalah kepada Allah. Disuruh berdoa karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Tapi sampai mendengar kuda merintih, berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya dia melihat syaitan. Ya, jadi semuanya lengkap di dalam kalau kita amalkan, masya Allah. Ya, kalau untuk satu malam ini dibahaskan cukup lah. Ya, cukup waktu kita bahas satu malam, paling tidak itulah gambaran garis besar betapa indahnya ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Fatul kiram, azanillah wa iyyakum, ya. Cukup ya? Cukup. Lagi. Mana lagi, Pak? Sikit lagi. Ya. Sikit lagi. Akidah dari apa tadi? Ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Laisa mu'min bil mu'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah sifat orang mukmin yang suka melaknat, apalagi yang suka berbuat keji, yang suka menyakiti. Itu bukan sifat seorang mukmin.
Ya. Nah, suatu hari ya, lewatlah seorang wanita, seseorang yang pendek. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Pendek kali orang ini. Pendek kali orang ini. Apa kata Nabi? Andai ucapanmu itu dicampakkan ke dalam lautan, berubahlah rasa air laut tadi jadi bau. Coba, sampai begitulah Nabi mengajarkan jangan sampai kita menyakiti hati kaum muslimin. Kalau istilah kita apa? Menggibah. Kalau bahasa selebritisnya menggosip. Apa itu gosip? Makin digosok, makin sip. Ya. Ternyata apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla, gibah ini baik yang menggibah maupun yang mendongkarkan sama-sama dosa saja. Ya. Aku sudah tak ikut aku menggibah, mendongkarkan saja. Aku sama saja. Ini disebutkan dalam hadis. Ya. Atadaruna mal ghibah, kata Nabi, tahukah kalian apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu memuji? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ghibah itu adalah, kata Nabi, dzikruka akhoka bima yakrah. Engkau menyebut kenyataan yang ada pada diri saudaramu yang kalau dia tahu dia benci dengannya. Itulah ghibah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah gimana ya Rasul kalau yang aku ucapkan itu benar? Kalau yang engkau ucapkan itu benar, faqabil tabulah, sungguh engkau telah menggibah. Tapi kalau yang tak betul kau ucapkan itu fitnah, berarti bohong. Dusta. Betul awak bilang gibah, tak betul fitnah. Mana yang elok gitu? Berarti yang tapi tak ada yang elok. Jadi apa melakukan Allah Azza wa Jalla? Ya, awak diundang orang makan ke rumahnya, alhamdulillah. Pas makan disediakanlah lontong. Lobek lah lontongnya, dia bilang pula yang lobek lontong. Habis pula. Udah dikatakan habis pula. Ya, awak sudah menggibah. Ya. Lalu apa ganjarannya kalau orang menggibah? Dia akan memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakari kumuh, kata Allah, pastilah kalian akan jijik untuk memakan. Disebutkan dalam kitab Ghibah, dalam buku Ghibah, kisah sahabat Abu Bakar dan Umar. Inilah sahabat yang ketika diingatkan langsung minta ampun kepada Allah. Biasa kalau dalam perjalanan ada yang menjaga malam, ada yang bagian masak, macam-macam ada tugas. Kebetulan pada saat itu giliran yang ketiga, sahabat Abu Bakar Umar belum makan, ya, lalu dibangunkanlah, bangun, tidur saja kalau coba, ya, kau belum menyiapkan makanan, tidur aja kalau coba, macam di rumah aja kalau begitulah kira-kira bahasa kita, wajar itu, ya. Lalu dibangunkanlah, pergi kau minta kepada Rasul, kita belum makan, lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah. Kami belum makan, dua sahabat minta makan. Apa kata Nabi? Mereka sudah makan. Disampaikanlah kepada dua sahabat tadi, datang sahabat tadi. Ya Rasul, kami belum makan. Sungguh kalian telah makan dari saudara kalian tadi. Yang mengucapkan satu orang, yang mendongkar satu orang. Tapi dua-dua sudah dianggap seperti makan dari saudara. Ya Rasulullah, mohonkanlah ampun untuk kami, minta maaf saja sama saudara kami. Cuma bilang macam di rumah saya buat itu. Sudah dianggap gila. Maka apapun keburukan yang kita dapati dari saudara kita, jangan sampai terucap dari mulut kita. Ya, kadang awak dihasil duit hasil duit-duitan, kan? Kalau ibu saya bajunya tak ganti-ganti. Oh, gila kawan awak ya. Udah ya. Yang awak baca Yasin, Al-Quranul Hakim, innaka minal mursalin. Ya. Nah, kalau saudara kita tahu, pasti dia benci, pastilah usaha ukhuwah tadi. Begitulah Rasulullah SAW menjaga ukhuwah
Islamiyah. Kemudian apa? Janganlah kalian la yahillu li ahadin an yahjura akhuhu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Ketongkar koci awak gara-gara koci diam. Jumpa di jalan sehari yo. Masih ada 2 hari lagi. Ya kan? Jumpa besok 2 hari. Jumpa besok 3 hari. Maka siapa yang mengucapkan salam duluan, ya, maka terlepaslah dia dari dosa tadi. Assalamualaikum, dijawab kawan dosa untuk dia, pahala untuk kita. Batasnya berapa hari tadi? Ya. Bisa nggak kita jaga itu apa itu? Bisa. Ya, kalau kita betul-betul ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kita menceritakan keburukan orang demi untuk menjaga kemaslahatan orang banyak? Dijawab oleh para ulama, boleh jika sebatas perbuatannya. Contoh, hati-hati kamu yo, si bulan itu yo ringan tangan. Ringan tangan kenyataan nggak itu? Kenyataan. Keburukan nggak itu? Keburukan. Tapi kita mengucapkan itu untuk menjaga orang lain. Boleh. Yang kedua, kepada hakim mengadu. Ketika kita mengadu ke hakim, pasti yang kita ceritakan yang buruk kan? Suami istri bertengkar, mengadu ke pengadilan agama. Yang baik-baik atau yang tak baik diceritakan nanti itu. Jelaslah yang tidak baik, dan itu boleh. Ya, dalam rangka apa? Untuk mencari jalan keluar perdamaian. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh untuk perkenalan. Ya, untuk perkenalan. Misal kita mau jumpai kawan kita, namanya siapa lah kira-kira, yang tak ada menyinggung orang sama namanya gitu. Ya. Yang mungkin kepalanya botak misalnya, ya, kepalanya botak. Ya. Budi ada sini Budi. Ada loh. Ada siapa lah ya? Isa ada ya? Ada juga? Tak ada. Ya. Isa ini kepala kota misalkan. Kita jumpa pergi ke suatu kampung. Pak, di mana rumah Pak Isha? Isha mana? Banyak sini Pak Isha. Apa kita bilang? Isha kota. Oh, Pak Isha kota. Ayo boleh. Untuk sebatas itu. Ya, untuk sebatas itu. Selanjutnya tidak boleh lagi kita sampaikan. Jadi sampai seperti itulah Rasulullah SAW menjaga ukhuwah Islamiyah tadi, sehingga tidak terjadi pertengkaran, ya, perselisihan. Kenapa Bapak Ibu? Dosa sama Allah mudah diampuni. Syaratnya cuma 3. Yang pertama kita berazam, bertekad tidak mengulangi. Yang kedua ikhlas, melepaskan dosa tadi. Yang keempat nadam, menyesal. Tapi kalau sama orang tak cukup 3 tadi kita peruntukkan, harus syarat yang keempat. Apa itu? Harus mengembalikan hak-hak orang tadi. Jadi kalau pernah kita pernah ngambil kereta orang, kita taubat, maka di antara taubat kita tadi apa? Harus kita kembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil. Bisa pahami Pak ya? Nah, Pak, boleh ke Bapak Fikson tuh bulan yang lalu aku mengambilnya itu Pak, nanti ya Pak. Kalau bilangnya maaf, alhamdulillah. Tapi kalau bilangnya ganti, harus diganti. Ustaz, aku dulu pernah ngambil uang 100.000. Aku sekarang tobat, mau kembalikan, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Keluarganya kan ada Pak, keluarganya entah kemana. Ahli warisnya entah kemana. Gimana cara tobatnya? Kata para ulama, sedekahkan harta tersebut, ya, niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil uangnya tadi. Sama juga utang piutang itu akan selesai sampai akhir ya zaman. Kalau nggak kita bayar di dunia, kita utang uang orang 100.000, ya nggak kita bayar, besok di akhirat membayarnya
pahala kita berikan untuk dia. Kalau ada pahala kita, kalau nggak ada dosa dia untuk kita. Begitulah dosa ghibah. Kita pernah menggibah orang, maka pahala kita untuk dia. Kalau ada pahala kita, kalau nggak ada dosa dia untuk kita. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz, orang yang mau bayar utangnya nggak ada, sedekahkan atas nama dia. Sudah awak sedekahkan 100.000, sebulan kemudian nampak orangnya, harus kita kasih tahu, Pak, utangmu yang 2 bulan lalu, ya, mau bayar Pak 100.000 nggak dapat uang Pak, aku sedekahkan atas nama Bapak, niatkan pahalanya. Ini selesai Bapak, amat tidaknya pandian pulang kau, maka wajib kita ganti. Lalu pahala tadi kemana? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, akan dikembalikan kepada kita. Situlah letak keadilan Allah. Artinya sama orang itu gak ada lepasnya. Kalau kita satu gak minta maaf. Makanya penting kalau jumpa begini, salam, minta izin Pak, minta izin yo. Mungkin minta izin itu secara umum kita niatkan, mungkin tak pernah awak apa ngatain, pernah ini, pernah itu. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampun. Jadi Bapak Ibu Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan, nanti kalian datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, sampai pahalanya sebesar gunung. Tatkala mau dihisab, mau masuk ke surga, datang orang nuntut, ya Allah, dulu dia pernah menzolimi aku, yang beri pahala kita kasih ke dia. Datang lagi, ya Allah, dulu pernah menggibah aku, yang beri kasih sama dia. Datang lagi, ya Allah, dia pernah dulu memfitnah aku, yang beri. Ya Allah, dia dulu pernah berutang sama aku gak bayar, sampai udah habis pahala kita, datang juga lagi orang menuntut. Ya Allah, dia pernah dulu memukul aku, entah apa sebabnya, mau diambil pahala gak ada lagi. Maka apa kata Nabi? Dosa kawan itu dikasihkan ke kita. Inilah yang disebut oleh Nabi muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Atadaruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tapi pahalanya habis. Pernah berurusan dengan orang lain. Ini yang harus kita camkan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita berurusan dengan orang lain. Kalau dosa sama Allah, insya Allah bisa Allah ampuni. Tapi kalau sama orang, harus kita minta izin dengan orang tersebut. Ini ya yang mungkin bisa kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, tahabu, seringlah kalian memberi supaya tumbuh rasa cinta. Ya, sering ngasih hadiah atau ngasih apa, ya, undang makan, undang ini atau segala macam lah, selalulah itu kalian lakukan. Ya. Sampai disebutkan oleh Nabi, andai kalian memasak sesuatu, banyakkan kuahnya. Fa'aktiru, banyakkan kuahnya. Kasih sama tetangga. Tapi jangan kuahnya saja ikan, ya bukan? Kasih juga lah, ini boleh masak. Ya, kuah saja ya, kasih juga ikannya. Itu kan di masa Nabi dulu seperti itu, makanannya kan lain macam kita. Artinya kalau kita masak sesuatu, kasih sama tetangga. Saya ingat dulu masa-masa kecil dulu, ya masa-masa kecil. Dia orang pulang dari laut, biasanya ada yang ngasih ikannya kan. Saya ingat dulu itu, karena ayah saya bilang ke laut juga, kasih sama sana, antar kali kemarin sana kasih antar. Ya, ternyata itu yang bisa juga memperkuat ukhuwah. Maaf itu menggoreng ikan asin, cuma keluar dari pintu dulu, cium, sampai nggak sama tetangga. Kalau sampai antar dan sekor, goreng ikan asin. Ya. Awak kan udah cium goreng ikan asin kan mak? Ya, nah pernah Pak? Ya, nah pernah. Kalau dikasih sonam. Maka ingat CCTV yang terbaik itu adalah tetangga kita. Itulah CCTV yang terbaik. Ya, andai ada permasalahan di rumah kita, ya mungkin tak masuk pencuri atau apa. Kalau awak baik sama tetangga, siapa yang ngapain? Tetangga. Ya. Dan kalau kita sakit, tetangga kita lah yang pertama sekali yang akan mengurus kita. Dan itulah amalan para sahabat. Dulu sahabat itu Umar dikasih sop kambing, ya, teringat dia sama tetangganya.
ke samping. Ya, yang samping tadi mau makan, teringat dia tetangganya dikasih ke samping. Sampai 7 rumah, balik ke yang pertama lagi ngasih. Balik lagi ke aku kembali. Begitulah dulu amalan-amalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan karena waktu kita sudah jam 11. Ya, ada tanya jawab ini Kak? Kapalah. Ya, baiklah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menerima amalan kita dan mengantikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jelas kalau membahas masalah ilmu tidak cukup hanya 1 malam, tapi jadilah sebagai muqaddimah pembukaan supaya Bapak Ibu semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, terutama yang ada di masjid yang ada. Ya, apalagi kalau sempat majelis ilmu Senin masalah fikih, Selasa masalah akidah, Rabu masalah warisan. Masya Allah, ya itu luar biasa ya. Tapi itu insya Allah bertahap-tahap. Ya, asalkan ada saja majelis ilmu di tempat kita, maka hendaklah kita menghadirinya. Karena menghadiri majelis ilmu kata Nabi, la anta urwa fata'allama ayatan min kitabillah. 1 ayat Allah saja kalian bahas, itu lebih baik kata Nabi min an tusalliya mi'ata raka'ah, daripada engkau salat sunnah 100 rakaat. Jadi hadir kita majelis ilmu membahas 1 ayat saja, itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar ya, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya hasan. Makanya kenapa kita semangat untuk belajar. Sembari itu man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia dicatat berada di jalan Allah sampai dia kembali. Andai dia mati di tengah jalan, mati di majelis ilmu, matinya berada di jalan Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon kiranya dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kasar. Maklumlah saya ini makhluk kasar bukan makhluk halus. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara berikutnya apa? Langsung doa. Baiklah, kita berdoa ya untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Dosa kaum muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qubur walidayna, ya Allah jadikanlah kuburan kedua orang tua kami taman dari taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kuburan kedua orang tua kami lubang dari lubang api neraka. Allahumma khtimna bi husnil khatimah, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan salat, matikanlah kami dalam keadaan puasa, matikanlah kami dalam keadaan menjadi istri yang salehah, matikanlah kami dalam keadaan menjadi suami yang saleh, matikanlah kami dalam keadaan menjalankan ketaatan kepadamu. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan berjudi, mencuri, narkoba, jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan durhaka kepadamu ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang engkau rahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami ini perpisahan terhindar dari dosa. Waj'al akhir kalamina la ilaha illallah, jadikanlah akhir ucapan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih mengucapkan